Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Arsita dengan NIM 18101169 izin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul penyaluran dana zakat oleh beasiswa pendidikan di Basos Kota Tangerang Selatan di masa pandemi COVID-19. Agenda presentasi kali ini itu pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, yang mana latar belakang masalah di mana Indonesia dari 2019 hingga sekarang masih terjadi adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan covid19.go.id, data sebaran positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 28 September 2021 yang terkonfirmasi sebanyak 4.211.460 jiwa dengan kasus baru sebanyak 2.057 kasus. Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan beberapa aspek atau bidang mengalami permasalahan, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial kemanusiaan. Menurut Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, angka putus sekolah meningkat 10 kali lipat pada masa COVID-19. Tingkat putus sekolah sekitar 1,12%, di mana biasanya hanya 0,1 hingga 0,2%. Angka putus sekolah meningkat terutama berada pada tingkat SD pada tahun 2019. Berikut data siswa putus sekolah tahun 2019-2020, di mana pada tingkat SD negeri sebesar 82,62% di sekolah negeri dan di sekolah swasta sebesar 17,38% dengan jumlah 59.443. Pada tingkat SMP di sekolah negeri sebesar 62,89% dan di sekolah swasta sebesar 22,75%. Pada tingkat SMA sebesar 58,63% di sekolah negeri dan di sekolah swasta sebesar 25,48%. Di tingkat SMK sebesar 34,14% di sekolah negeri dan di sekolah swasta sebesar 42,66%. Data tersebut diambil dari data statistik Kemendikbud 2019-2020. Meningkatnya angka kemiskinan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini diasumsikan pertumbuhan ekonomi berada di bawah 4,2%, dengan kerugian UMKM di Indonesia diprediksi mencapai 1.594 triliun atau sebesar 47,9 juta per tahun, menurut Puskesmas 2020. Oleh karena itu, Basos menyalurkan dananya untuk bantuan penanggulangan COVID. Berikut dana penyaluran dana zakat berdasarkan bidang, yaitu ada bidang ekonomi pada tahun 2019 sebesar 13,5%, di bidang pendidikan sebesar 19,3%, di bidang dakwah sebesar 25,0%, di bidang kesehatan sebesar 5,2%, dan di bidang sosial kemanusiaan sebesar 36,9%. Salah satu bidang yang mendapat alokasian dana yaitu bidang pendidikan, di mana bantuan dananya berupa bantuan dana sekolah, alat sekolah, maupun beasiswa. Berikut kajian penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada dari Fahria dengan judul efektivitas penyaluran dana zakat di Basos Kota Bekasi dalam peningkatan pendidikan melalui program Bekasi Cerdas dinilai belum efektif. Yang kedua itu ada dari Sania dan Casrawijaya tahun 2019 dengan judul evaluasi penyaluran dana zakat pada program pendidikan Basos Pusat, menyatakan bahwa peningkatan Pusnahik pada setiap tahunnya pada program pendidikan. Pada penelitian Hikmawati dan Widya Suti pada tahun 2020 dengan judul efektivitas pengelolaan dana ZIS pada bidang pendidikan di Lazisme Kota Surabaya, menyatakan bahwa sudah efektif, namun Lazisme perlu ada peningkatan dana beasiswa pendidikan. Menurut Kelana tahun 2020 menyatakan bahwa program beasiswa yang dilakukan untuk mensejahterakan mustahik sudah dinilai efektif. Yang terakhir pada penelitian Zulkarnain tahun 2020 dan Murtandi dengan judul analisis implementasi penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan studi kasus Lazisme Medan, menyatakan bahwa pemberian dana pendidikan perlu adanya proses dengan standar dan ketentuan telah ditetapkan. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu di mana penyaluran dana zakat sudah banyak dilakukan, namun pada bidang pendidikan masih belum berjalan secara maksimal.
Yang selanjutnya itu ada justifikasi lokasi, di mana berdasarkan BPS Kota Tangsel pada tahun 2020, angka kemiskinan di Tangerang Selatan melonjak cukup tinggi menjadi 40.960 jiwa, yang menyebabkan itu berpengaruh pada bidang pendidikan, di mana pada angka partisipasi murni pendidikan di tingkat TK pada tahun 2020 menjadi 97,98%, 88 pada tingkat SD tahun 2020 87,89%, pada tingkat SMP sebanyak 73,28%, dan tingkat SMA dan SMK tidak terdaftar pada data BPS Kota Tangsel. Mengapa Basnas Kota Tangsel menjadi bilang? Karena merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintahan Kota Tangerang Selatan, dan lokasi tersebut cukup efektif karena berada di tengah pusat pemerintahan Kota Tangsel, yaitu dekat dengan kantor wali Kota Tangsel, dan berada di daerah pertengahan daerah pemukiman warga, sehingga memudahkan Basnas untuk melakukan penyaluran dana zakat. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu efektivitas penyaluran dana zakat melalui program beasiswa pendidikan di Basnas Kota Tangerang Selatan di masa COVID-19. Untuk perumusan masalahnya, yaitu bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat melalui program beasiswa pendidikan di Basnas Kota Tangerang Selatan di masa COVID-19. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat melalui program beasiswa pendidikan di Basnas Kota Tangerang Selatan di masa COVID-19. Manfaat penelitian terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan konsep penyaluran dana zakat secara efektif dan menjadi literatur rujukan untuk penelitian selanjutnya di ranah zakat. Yang kedua itu ada aspek praktif, dibagi menjadi 3 bagian, itu bagi peneliti, bagi praktisi, dan bagi regulator. Untuk bagi peneliti, yaitu diharapkan menjadi bahan rujukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di bidang pendayagunaan dana zakat. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pengelola dan penyelenggara layanan zakat dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendistribusikan dana zakat dengan baik dan efektif. Dan bagi regulator, yaitu Basnas, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat dan menjadi bahan rujukan untuk menerapkan strategi penyaluran dana zakat. Yang kedua itu ada bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada dari Fahrini tahun 2016 dengan judul penelitian efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu dan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas di Kabupaten Tabanan tahun 2015. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 95,58%. Kendala yang dihadapi yaitu Basnas Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar Basnas dengan UPZ, dan jumlah pemberian dana beasiswa yang belum memenuhi kebutuhan pendidikan. Penelitian kedua yaitu dari Ihsan dan Jana tahun 2019 dengan judul efektivitas penyaluran dana ZIS studi kasus pada SMA terbuka binaan LAS Sukses Kota Depok. Nilai kriteria efektivitas penyaluran dana zakat yaitu dengan rentang skala 1 hingga 1,75 dinyatakan sangat tidak efektif, rentang 1,76 hingga 2,50 dinyatakan tidak efektif, dengan rentang 2,51 hingga 3,25 dinyatakan efektif, dan rentang 3,26 hingga 4 dinyatakan efektif, sangat efektif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa rata-rata skor tingkat efektivitas program menunjukkan nilai 3,11, yang artinya nilai tersebut termasuk dalam rentang skala efektif, sehingga penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan operasional sekolah di SMA terbuka binaan LAS Zakat Sukses Kota Depok telah berjalan efektif. Selanjutnya itu dari Nafi tahun 2020 dengan judul analisa efektivitas penyaluran
zakat Basnas Kabupaten Kudus. Model pengukuran menggunakan zakat core principle atau ZCP. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan ZCP, tingkat efektivitas penyaluran tahun 2019 operasi pada 70%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran zakat Basnas tahun 2019 berada pada kategori efektif di mana allocation to collection ratio atau ACR mencapai 70% hingga 89%. Selanjutnya itu dari penelitian dari Abdullah et al. Tahun 2015 dengan judul The Effectiveness of Zakat in Alleviating Poverty and Inequalities, Measurement Using a Newly Development Technique. Model pengukuran menggunakan Basic Needs Deficiency Index atau BNDI. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan BNDI telah mampu menjelaskan efektivitas zakat dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Pakistan. Yang selanjutnya penelitian dari Muhammad et al. Tahun 2019 dengan judul Zakat Distribution to Fisabilillah Asnaf in Higher Education Institution University Technology Malaysia Experience. Penelitian ini menunjukkan bahwa unit zakat telah melakukan proses penyaluran zakat secara efektif dan profesional, yaitu memberikan bantuan zakat kepada siswa secara memadai dan memenuhi kebutuhan siswa, serta mahasiswa dapat memanfaatkan bantuan zakat untuk hal positif seperti untuk hal yang bermanfaat, untuk bertahan dalam kehidupan universitas, belajar, membayar uang sekolah untuk kebutuhan sehari-hari, dan perlengkapan belajar lainnya. Landasan teori yaitu yang pertama ada zakat. Menurut Darkah et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa sebaik zakat adalah sebagai harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan hal tertentu sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Jenis-jenis zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal, dan beberapa asnaf yaitu ada fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua itu ada efektivitas. Efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan untuk dalam mencapai target yang diharapkan menurut Umar tahun 2008. Pengukuran efektivitas digunakan dengan makasih syariah, yang mana menurut Al-Fasi, makasih syariah adalah tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariatnya, yaitu yang tercantum dalam buku Syahroni dan Karim tahun 2017. Makasih syariah memiliki 5 prinsip menurut Imam Syatibi, yaitu hifzuddin, melindungi agama, hifzun nasab, melindungi keturunan, hifzun nafs, melindungi jiwa, hifzul akal, melindungi akal, dan hifzul mal, melindungi harta. Selanjutnya ada teori tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara menurut Undang-Undang tahun 2000 nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya ada teori tentang beasiswa. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan pada mahasiswa untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan atau potensi akademik menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2015. Berikut deskripsi objek penelitian, yaitu Basnas Kota Tangerang Selatan merupakan organisasi pemungut zakat bentuk pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Basnas Kota Tangerang Selatan bermula dari Basda atau Basdes daerah yang diubah menjadi Basnas pada bulan Maret tahun 2016, yang diresmikan melalui surat keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Hajah Hiran Rahmidiani SHMH dengan nomor 51.12 garing cap titik 281 strip hook garing 2016.2. Basnas Kota Tangerang Selatan mempunyai kantor pusat di Jalan Bendaraya yang beralamat di Jalan Benda Barat 14 nomor 8 Pamulang Permai, Pondok Benda Indah, Tangerang Selatan, berada di dekat kantor Wali Kota Tangerang Selatan dan berada di tengah pemukiman warga. Berikut selanjutnya itu ada bab 3 metodologi penelitian.
Yang pertama ada metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Lokasi yang penelitian yaitu berada di Basis Kota Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Benda Barat 14 nomor 8, Pamulang Permai 2, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk objek, subjek, dan sumber penelitian, pada objek penelitian yaitu aktivitas pengelolaan dana zakat pada program beasiswa pendidikan. Untuk subjek penelitian yaitu pengurus bahasa Tangsel dan penerima manfaat. Untuk sumber penelitian yaitu berdasarkan sumber primer dan sekunder. Untuk primer sendiri yaitu dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, dan untuk sekunder tersebut dari laporan keuangan serta penelitian terdahulu. Dan selanjutnya itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, yang dilakukan dengan dua sumber yaitu kepada pengurus bahasa serta penerima manfaat. Yang kedua ada observasi dan terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya itu ada teknik validitas data, di mana menggunakan triangulasi, yaitu menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan dari data yang diperoleh. Selanjutnya itu ada teknik analisis data, yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Ya, sekian dari pemaparan dari saya. Atas segala kekurangan yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.